Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk anugerah yang besar yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Bukan saja keselamatan yang sudah kami terima, tetapi semakin hari semakin bertambah penyertaan Tuhan. Sehingga kami boleh hidup menyenangkan Tuhan, menjadi berkat dan banyak jiwa boleh datang kepada Tuhan. Seperti hari ini, pagi ini kami ada, ini semua semata-mata kasih karunia Tuhan. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji menyembah-Mu. Karena memang Kau Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak kami puji. Dan saatnya kami mau dengar sebagian kebenaran firman Tuhan. Urapan yang baru turun atas kami sekalian tanpa terkecuali. Sehingga sungguh Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan, semakin hari semakin bertambah kasih Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Mampukan untuk hamba menyampaikan dengan kuasa Tuhan. Dan kami siap untuk menerimanya dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam satu nama yang luar biasa kami sudah berdoa. Nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Tepuk tangannya boleh ditambah buat praise and worship kita. Buat yang sudah melayani. Terima kasih worship leader, singer, pemain musik semua yang sudah terlibat. Mereka lebih awal untuk membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Buat yang di rumah juga shalom semuanya. Dan sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan buat Ibu Gembala, wakil dan semua pengerja. Tuhan sangat baik buat kita semua. Amin. Apapun keadaan dan kondisi saudara hari ini, saya hanya mau bilang bahwa tetap Tuhan itu di atas segala-galanya. Kalau Dia tarik saudara dan saya untuk ada di rumah Tuhan, itu artinya Tuhan mengasihi dan Tuhan mau melakukan perkara-perkara besar. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Di satu sisi ada rasa kehilangan. Karena saya mendengar berita di awal tahun itu kaget dan belum sempat ketemu karena saya juga sedang dalam kondisi kurang sehat. Tapi tadi sempat bincang-bincang dengan Ibu Gembala. Dan saya bilang, mestinya ini menjadi doa setiap kita para pengerja. Ketika saatnya Tuhan mau ketemu dengan kita, ada dalam sebuah kondisi yang luar biasa. Saya dengar almarhum sedang menyiapkan dengan iPad-nya untuk masuk ke dalam pengajaran yang akan dibawakan. Dan memang misteri buat kita manusia secara usia, tapi Tuhan Maha tahu. Dan saya percaya almarhum Bapak Gembala Pak Yufo lebih lagi menikmati hadirat Tuhan. Sudah bertemu muka dengan muka, amin. Dan itu harusnya menjadi kerinduan kita sekalian. Untuk satu hari kita juga sama. Puji nama Tuhan. Saya sangat diberkati dengan pujian yang dinaikkan pagi ini. Bukan pujian yang lain tidak. Tetapi ini menjadi konfirmasi. Seperti pujian yang terakhir. Mungkin nanti kita juga nyanyikan lagi. Besar anugerah Tuhan bertambah semakin hari. Karena tema pagi hari ini saya beri tema kuatlah di dalam anugerah Tuhan. Kuatlah di dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Apa sih yang dimaksud anugerah dan kasih Tuhan? Kasih karunia Tuhan artinya apa? Saudara dan saya yang tidak bisa menggapai kemuliaannya, Tuhan turun untuk memberikan kepada saudara dan saya. Amin. Kasih kemurahan artinya penyertaan Tuhan, keberpihakan Tuhan. Kasih sayang Tuhan yang terus-menerus ada. Dan saya percaya itu yang harus menjadi tekad kita agar kasih karunia Tuhan selalu ada. Dan pujian tadi mengatakan itu benar. Semakin hari semakin bertambah. Hidup di dalam kelimpahan bukan sekedar berkat dengan materi, bukan. Tapi hidup yang berkelimpahan artinya ada senantiasa penyertaan Tuhan. Karena di mana ada penyertaan Tuhan, di sana ada kemenangan yang bisa kita raih. Karena Paulus mengatakan, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan buat kita. Amin. Mari kita buka bersama-sama dulu di dalam 2 Timotius pasal 2. 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama. 2 Timotius 2 ayat yang pertama. Tulisan Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh
kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saya ulang sekali lagi. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus yang sangat mengerti arti kasih karunia, atau Rasul Paulus sangat mengerti tentang penyertaan Tuhan di dalam hidup setiap orang percaya, itu yang menjadi nasihat buat Timotius yang saat itu menjadi orang muda, di mana Timotius dipersiapkan untuk melayani, untuk melakukan banyak hal di waktu-waktu ke depan yang masih panjang dalam hidupnya. Dan nasihatnya itu, jadilah kuat oleh karena penyertaan Tuhan, kata sederhananya. Amin. Amin Bapak Ibu. Pujilah nama Tuhan, kita berdoa seperti tadi doa syafaat agar pandemi ini dilewatkan oleh Tuhan. Ya, masuk kepada endemi seperti penyakit-penyakit yang lain, ya sudahlah. Tetapi kita berdoa agar pandemi ya tidak berlangsung lama. Kenapa? Kita tahu 2,5 tahun, hampir 3 tahun. Kehidupan goncang, saudara. Semua lini kehidupan, tidak terkecuali gereja, orang percaya, siapa saja. Karena memang kita tidak pernah menghadapi seperti ini. Tetapi kalau kita juga boleh ada sampai hari ini, saya percaya ini anugerah Tuhan. Amin. Tidak ada satu orang yang bisa bilang ini karena kuat dan gagah. Nah untuk itu biarlah kita terus-menerus mengandalkan anugerah Tuhan dalam hidup ini. Waktu saya merenungkan firman Tuhan yang ingin saya sampaikan, biarlah ini juga menjadi nasihat buat setiap kita. Mungkin bagi sebagian kita, hampir semua, kita sedang mengalami kemerosotan yang usaha, ngerugi. Ya, saya dalam keluarga, waktu lalu anak-anak sempat buka franchise dari beberapa merek makanan. Ya, 2 gerainya tutup, belum yang lain dengarnya. Dan itu yang sedang terjadi memang dialami oleh banyak orang. Nah mungkin, dan saya pikir tidak salah, kalau mulai semua yang sedang mengalami keterpurukan mulai memikirkan bagaimana untuk membangkitkan kembali. Bagaimana untuk memulihkan ekonomi yang kemarin terpuruk. Bagaimana untuk bisa melangkah lebih lagi. Bagaimana untuk bisa mencari keuntungan-keuntungan untuk menutupi kerugian yang sedemikian banyak. Tidak salah saudara mengatur strategi, saudara memiliki rencana. Tetapi sekali lagi, biarlah itu disertai oleh Tuhan. Amin. Menjadi kuat bukan oleh karena kemampuan saudara dan saya. Bukan karena saudara bisa dan saudara masih punya sesuatu. Tetapi kita akan melangkah ke depan. Karena kita tahu ada kasih karunia Tuhan. Ini yang Rasul Paulus nasihati kepada Timotius yang waktu itu masih muda. Jangan andalkan kemudaanmu, jangan andalkan kehebatanmu. Tetapi andalkan Tuhan semata-mata. Karena ketika kasih karunia bekerja di dalam diri setiap orang, maka orang-orang itu akan menjadi pemenang. Bahkan Paulus bilang lebih dari pemenang. Kenapa Rasul Paulus menasihatkan jadilah kuat karena kasih karunia? Kenapa tidak kuat oleh perkara yang lain? Karena Rasul Paulus sendiri menyadari bahwa ketika kasih karunia itu datang dalam hidup ini, penyertaan Tuhan ada, maka apapun yang terjadi dapat dilewati. Dapat dilewati. Dan Rasul Paulus sendiri mengalami hal itu. Sehingga waktu saudara dan saya baca tulisan-tulisan Rasul Paulus, kita bisa menemukan betapa dia menulis tentang anugerah itu begitu luar biasa datang sehingga dia bisa melakukan segalanya. Bahkan dia bisa menulis bahwa dia bekerja lebih rajin, lebih keras daripada rasul-rasul yang lain. Kenapa? Karena dia tahu ada anugerah datang dalam hidupnya. Ada sebuah privilege yang datang dalam hidupnya. Ada perkenanan Tuhan yang datang yang harusnya kita tidak layak terima. Dan pagi ini saya mau beritahu, kasih karunia itu datang dalam hidup setiap saudara dan saya. Yang di rumah juga menikmati kasih karunia Tuhan. Amin.
Mari saya ajak saudara untuk melihat sementara di dalam Keluaran pasal ke-33. Kitab Keluaran pasal 33 ayat 17. Kita tahu kitab Keluaran ini adalah kisah tentang bangsa Israel keluar dari tanah Mesir yang dipimpin oleh Nabi Musa. Keluaran 33 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Ayat 17 ini ucapan Tuhan kepada Nabi Musa untuk menyatakan bahwa kasih karuniaku menyertai engkau. Kenapa? Karena kalau baca ayat-ayat sebelumnya, karena waktu yang singkat, nanti PR di rumah, Musa tidak mau beranjak, Musa tidak mau memimpin bangsa Israel kalau tidak disertai Tuhan. Dia hanya percaya kalau Tuhan menyertai, baru dia mau bergerak. Dan rupanya Rasul Paulus menyadari hal ini. Nabi Nuh juga begitu. Dia hidup bergaul erat dengan Tuhan dan dia mendapat kasih karunia kalau baca di dalam kitab Kejadian pasal 6. Kenapa? Karena waktu Nuh hidup di zamannya, itu hidup di zaman yang diumpamakan sama seperti akhir zaman. Di mana Nuh tidak mungkin sanggup bertahan berdiri, diselamatkan Tuhan kalau tidak anugerah Tuhan menyertainya. Dan hari ini saya mau beritahu, kita juga sedang hidup di zaman yang Matius pasal 24 katakan sama dengan zamannya Nuh. Di mana saudara dan saya perlu anugerah Tuhan. Amin. Sehingga saudara dan saya bisa bertahan. Penyertaan Tuhan bukan meniadakan sakit penyakit. Bukan penyertaan Tuhan membuat saudara tidak masuk dalam pergumulan. No, ada. Saya bulan Juli tahun lalu saya harus mengalami operasi besar di usus besar. Kemudian Februari kemarin saya selesai dari kemo yang aturannya 8 kali. Saya menjalankan dengan kemurahan Tuhan hanya 6 kali. Dan Tuhan jamah dan sembuhkan. Saya ingin sampaikan bahwa kasih karunia itu tidak membebaskan saudara dan saya dari segala pergumulan. Tetap bisa ada dan pasti ada. Tetapi penyertanya itu melebihi dari segala yang akan menekan, menindih saudara. Sehingga firman Tuhan katakan dalam Mazmur, sekalipun kita jatuh dan bisa memang jatuh tapi tidak sampai tergeletak. Kalau ada pergumulan, Tuhan bilang, aku tidak izinkan pergumulan pencobaan itu melebihi kekuatan. Dan itu hanya bisa dikerjakan ketika Allah berpihak dengan saudara dan saya. Katakan amin. Itu hanya bisa terjadi ketika Allah selalu mau menyertai saudara dan saya. Nah, melalui pengalaman-pengalaman bapak-bapak rohani, Rasul Paulus sangat mengerti dan dia mengalami sendiri betapa kasih karunia itu luar biasa. Nah, pagi ini saya ingin mengajak untuk saudara dan saya melihat bagaimana kasih karunia bekerja atas kehidupan sepasang, waktu itu belum menjadi suami istri, sepasang pria dan wanita. Dan biasanya kisah ini dibawakan pada hari Natal. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa ini kita bisa lihat dari sisi kasih karunia Tuhan. Saudara, kisah tentang lahirnya Tuhan Yesus melalui Maria, Bunda Maria yang sedang berpasangan dengan Yusuf, itu sebuah peristiwa yang luar biasa. Jelas peristiwa kelahiran yang luar biasa karena juru selamat lahir. Tetapi yang ingin saya sampaikan, peristiwa itu datang pada sebuah keluarga yang belum menjadi sah suami istri, itu sangat tidak mungkin. Dan saya percaya itu pergumulan yang paling berat yang sedang dialami oleh mereka. Tetapi kita tahu ending dari kisahnya. Yusuf dan Maria dipakai Tuhan untuk menjadi hormat kemuliaan Tuhan. Dan lahirnya juru selamat dari keluarga ini. Amin. Tetapi melewati proses itu tidak mudah.
Tidak mudah, saudara. Dan itu ketika saya coba merenungkan, kalau terjadi di saat-saat seperti sekarang, itu pasti sudah pecah. Sudah nggak mungkin lah. Tidak mungkin bisa terjadi. Bagaimana seorang wanita bisa melahirkan tanpa sebuah hubungan badan. Sudah tidak mungkin. Udah nggak bisa diceritakan. Dan bagaimana mereka harus menghadapi di mana waktu itu hukum rajam. Hukum Yahudi pada waktu itu begitu kerasnya. Dan tidak mudah untuk diterima jawaban-jawaban. Bukan ke zaman sekarang. Ngomong sedikit salah, bikin apa sedikit salah, gampang untuk bilang apa? Maaf. Oh kamu hamil? Enggak ada yang ini. Aduh ya gimana dong, maaf ya maaf. Enggak bisa waktu itu. Tetapi kenapa akhirnya mereka bisa melewati proses sedemikian? Karena satu, mereka disertai oleh Tuhan. Dan saya mau katakan hal yang sama tetap terjadi. Sebab Allah menyertai saudara dan saya. Mari kita buka di dalam Injil Lukas. Pasal yang pertama. Perikop dari ayat 26 sampai dengan ayat ke-38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Kita akan bisa lihat beberapa bagian di sana. Bagaimana kasih karunia bekerja di dalam kehidupan Yusuf dan Maria. Yang pertama, saudara. Dari ayat yang ke-26, dikatakan dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Perhatikan ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria. Malaikat itu berkata apa? Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Lihat, pertama dinyatakan salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Bukankah hari ini saudara dan saya adalah orang-orang yang menerima karunia itu? Bukankah hari ini saudara dan saya juga sama yang disertai oleh Tuhan? Dan ini menjadi kunci awal. Dan memberitahu bahwa semua bisa terjadi. Semua bisa dilewati karena ada kasih karunia Tuhan. Kamulah bangsa terpilih imamat rajani. Untuk itu jemaat yang dikasih Tuhan. Kita bisa mengangkat kepala. Kita bisa berdiri tegak. Kita bisa menjadi kuat, bukan dikuat-kuatkan. Tetapi memang panggilan Tuhan untuk menjadi berkat itu harus terjadi. Justru di saat apa? Di saat semua keadaan sedang terpuruk. Dan itu bukan karena saudara dan saya punya kelebihan modal, punya kelebihan kepandaian. Semua baik, bisa menjadi sarana Tuhan pakai. Tetapi semata-mata karena Tuhan yang menyertai kita. Amin. Karena Tuhan yang datang dalam hidup saudara dan saya. Kita tidak pernah berpikir diselamatkan. Seperti tadi katakan, sebagaimana ku ada hari ini, besar anugerahmu. Oh itu benar. Dan ini hal yang pertama lihat, ketika kasih karunia itu datang, maka perkara-perkara besar dapat terjadi. Kemudian kita bisa lihat lagi hal yang lain apa. Ayat 31. Kita loncat saja. Ya. Atau ke ayat 30 lebih dulu. Untuk lebih menekankan kata malaikat itu kepadanya. Jangan takut hai Maria. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Orang yang mendapat kasih karunia akan mampu berdiri tegak. Akan mampu menjadi berkat. Dan itu bukan hanya untuk Maria saja, bukan untuk Musa saja, bukan untuk Nuh saja. Tapi saya mau beritahu pagi ini buat kita sekalian yang ada dan percaya kepada Tuhan Yesus. Yang di rumah sekalipun.
kita orang-orang yang mendapat kasih karunia itu. Nah, apalagi yang terjadi kalau kasih karunia itu bekerja? Ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada kita tahta Daud bapa leluhurnya. Dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Perhatikan, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah, dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sama keadaannya. Maria pada waktu itu juga berkeluh kesah. Jelas bagaimana mungkin saya bisa melahirkan sementara saya belum bersuami. Mungkin sama hari ini saudara dan saya masuk di dalam sebuah pergumulan karena pandemi yang baru kita lewatin. Bagaimana Tuhan saya bisa memulihkan usaha saya yang sudah hilang, yang sudah mungkin hampir tidak ada. Ya, semua lini yang sedang digoncangkan bagaimana mungkin itu pertanyaan yang timbul dari kita. Tetapi sekali lagi ingat, orang-orang yang mendapat kasih karunia, dia tidak berjalan sendirian. Maria tidak berjalan sendirian. Tetapi Allah menyertai. Amin. Inilah yang menjadi kesukaan menjadi orang percaya. Bahwa Tuhan Allah Immanuel, yang artinya selalu menyertai saudara dan saya. Kasih karunia itu bekerja dan Allah sendiri turun tangan. Kenapa? Karena ayat 37 berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi saudara dan saya sangat mustahil. Tetapi perhatikan, saya pernah mendapat sebuah nasihat dari seorang hamba Tuhan mengatakan, kalau engkau ingin melihat mukjizat Tuhan, engkau harus sampai kepada titik kemustahilan. Kalau engkau ingin melihat perkara besar yang Tuhan kerjakan, engkau harus bersabar menunggu sampai titik kemustahilan itu sampai di akhirnya. Artinya kalau saudara dan saya sudah bilang mustahil, nggak mungkin. Di situ baru Allah mau bekerja katanya. Wow, kok sampai begitu? Iya. Sebab kalau tidak, saudara tidak akan bilang itu Tuhan yang melakukan. Ngerti saudara maksudnya? Saudara masih bilang kebetulan. Kebetulan. Bukankah sering begitu saudara berdoa untuk sesuatu dan dijawab. Ya, dan dijawab oleh Tuhan itu tidak seperti yang saudara pikirkan. Tapi sampai-sampai saudara pikir ini benar atau tidak. Dan itulah jawaban Tuhan. Nah, hari ini melalui kisah Maria dan Yusuf, di mana kasih karunia bekerja di atas hidup mereka, biarlah itu juga terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Masuki waktu yang akan datang ini dengan kasih karunia Tuhan. Jadi kuat bukan karena yang lain, tapi saudara yakin ada penyertaan Tuhan. Amin. Saudara dan saya boleh berencana. Sama, kami juga gereja sedang berencana, sedang atur lagi strategi karena udah kelamaan. Ya, keenakan online, ya, dan ini dan itu dan ini, sedangkan gereja berdiri karena kehendak Tuhan, kita perlu persekutuan. Beda saudara, aduh online beda dah, ya, maksudnya di rumah itu nggak bisa menikmatin. Tetapi kadang-kadang ada juga yang merasa, ayo dong, apalagi anak-anak muda gitu, ini jangan jadul juga katanya Pak Gembala katanya. Kita juga harus pakai era teknologi ya sudah gitu. Tapi saya bilang tetap memang saya percaya Allah hadir di mana saja. Allah hadir, tetapi beda untuk bisa datang di rumah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Lagi dengar-dengar gitu, paket begitu. Ya kan, lagi duduk-duduk, ya kan ada saja gitu. Apalagi kalau ada anak-anak lari sini, lari, wah udah. Nggak bisa saudara.
Sedangkan kalau ke rumah Tuhan, saudara setidaknya juga harus bayar harga. Saudara harus bangun lebih pagi. Saudara harus mempersiapkan diri, betul? Ya, tapi kalau di rumah kan, ya nggak usah saudara, saya juga ada Zoom celana pendek kan. Kita janjian aja jangan disuruh berdiri, betul? Gimana? Ya pakai Zoom, udah nggak bisa. Ayo kita kalau dekat, ayo berdiri gitu kita ngomong sama-sama gembala. Lihat aja kan beda gitu. Nah saya percaya Tuhan mau ya untuk ada selalu dalam rumah Tuhan. Jadi semua orang sedang mengalami pergumulan. Bukan saja dari sisi usaha dan sebagai gereja sekalipun. Tapi saya percaya kasih anugerah menyertai, maka saudara akan dibuat berhasil. Jadilah kuat oleh karena kasih karunia. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayat yang terakhir, ayat ke-38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Dalam sebuah buku yang saya baca, ayat 38 ini menjadi kunci katanya. Mujizat Allah turun atas kehidupan Yusuf dan Maria. Selain kasih karunia tadi yang sudah kita bahas datang dari Tuhan. Itu memang kehendaknya Tuhan. Amin. Kita tidak sanggup pilih dia, tapi dia pilih kita. Dan itu dinyatakan melalui kasih karunia-Nya. Tapi setelah itu, saudara dan saya yang sudah terima kasih karunia harus juga melangkah. Katakan amin. Nggak sekedar bilang mengalir aja mengalir. Nggak bisa, hanyut saudara. Ya, kita percaya ada Roh Kudus menuntun dan sebagainya, tapi nggak bisa mengalir aja gitu. Kita juga harus berproses ikut di dalamnya. Dan ayat 38 ini menentukan katanya. Dari seluruh proses yang Allah rancangkan untuk lahirnya Mesias. Kenapa? Karena kasih karunia itu bekerja di atas diri seorang yang rendah hati. Yang digambarkan dengan ucapan sesungguhnya ini aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Sudah terlalu lama kita mau jadi tuan atas diri kita sendiri. Sudah terlalu lama dengan segala kebiasaan kita atur langkah hidup kita. Kita rasanya kita bisa. Kita apa sih? Mungkin keterpurukan yang sedang terjadi kita akan bangun dengan pengalaman-pengalaman yang memang pernah kita lewatin. Tidak salah, Allah juga ikut berproses dalam pengalaman hidup kita masing-masing. Tetapi saya percaya ketika setiap saudara dan saya mengatakan, aku ini hamba Tuhan. Aku hanya bisa melangkah karena ada kasih karunia Tuhan. Tuntun saya Tuhan, pimpin saya. Dan jadilah seperti kehendak Tuhan. Saya percaya di situ kasih karunia Tuhan akan bekerja. Yang percaya katakan amin. Amin saudara. Ayo melangkah ke depan. Bukan lagi dengan segala kekuatan, kebisaan. Membangun kembali bukan karena memang saudara cakap melakukannya. Tapi semata-mata oleh karena kasih karunia. Untuk itu Rasul Paulus menasehati Timotius. Engkau harus kuat karena kasih karunia. Andalkan penyertaan Tuhan. Andalkan keberpihakan Tuhan dalam hidupmu. Andalkan perkenanannya Tuhan atas hidupmu. Karena itu yang membuat kau berhasil, yang membuat kau kuat, yang membuat kau bisa bertahan. Di dalam segala situasi dan kondisi. Dan pada akhirnya kau akan dibawa keluar lebih dari pemenang. Seperti pasangan Yusuf dengan Maria. Mari, sebentar lagi besok mulai masuk di dalam arena bekerja. Libur panjang sudah selesai. Semua harus mulai dan kita berdoa pandemi tidak lagi naik. Ya, tetapi selesai. Tetapi suka tidak suka ada kabar buruk lagi sudah didengar. Dan itulah kenyataannya karena firman Tuhan katakan memang hari-hari semakin jahat. Apalagi yang saudara dan saya mau andalkan. Baru ngatur-ngatur, udah dengar lagi. Bukannya hancur seperti bangun baru sedikit ada badai.
Tapi Tuhan bilang orang yang mendirikan rumah di atas batu karang, badai datang sekalipun, dia tidak akan rubuh. Sebab dia melakukan firman Tuhan. Dia percaya kepada kasih karunia Tuhan yang senantiasa menyertai. Mari kuat oleh karena kasih karunia. Mari pemusik, saya ingin sekali lagi mengajak untuk nyanyikan pujian tadi. Bukan saja saat ini kita mendapat kasih karunia Tuhan yang sudah memang ada, tetapi semakin hari semakin bertambah. Waktu saya dengar lagu ini saya bilang inilah konfirmasi. Karena memang harus jadi seperti itu. Jangan andalkan kekuatan saudara sendiri. Tapi kuat oleh karena penyertaan Tuhan. Seperti tadi katakan dia penasehat ajaib. Dia Allah perkasa. Dia Bapa kekal Raja damai. Ih ada lagunya tadi. Iya kurang nasihat minta kurang hikmat. Dia bagi-bagikan dengan cuma-cuma Yakobus katakan. Mari sekali lagi bersih nyanyi. Ku ada sebagaimana kuat. Ku ada sebagaimana ku ada. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan dengan iman. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah besar semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Penyertaan Tuhan tidak pernah berkesudahan. Bahkan semakin hari semakin ditambah-tambahkan. Begitu pagi ini Tuhan kami ingin kembali menyerahkan hidup kami. Seperti Maria yang berkata, aku ini hamba-Mu dan jadi seperti perkataan-Mu. Kerendahan hati, menyerahkan hidup kepada Tuhan, mengandalkan Dia menjadi kunci untuk kuasa Tuhan bekerja. Menjadi kunci untuk Allah menyertai saudara. Karena berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Yang selalu berharap dan berkata, saya tidak bisa buat apa-apa kalau Tuhan tidak menyertai. Segala sarana yang ada boleh kita pakai. Hanya menjadi penunjang. Dan Tuhan bisa pakai itu. Tetapi sesungguhnya kuat oleh karena kasih karunia. Yang kata Paulus berkata kepada Timotius. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Biarlah ini menjadi kekuatan untuk kami sekalian. Siapapun kami mau andalkan kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi kuat.
kami akhirnya keluar sebagai pemenang, lebih dari pemenang, dan menjadi berkat seperti keluarga ini. Oh, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, turun kasih karunia Tuhan, Ibu Gembala, wakil, seluruh pengerja di gereja GBI WTC di sini. Dan biarlah kasih karuniamu bekerja bertambah-tambah, menghasilkan perkara besar dari rumah Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk pagi ini, di mana kasih karunia Tuhan bekerja atas kami sekalian. Dan itu memampukan kami berdiri tegak, mengangkat kepala, dan sanggup memuliakan Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang diberkati mari sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.